Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan menyimak sastra. Ada beberapa genre saudara-saudara di dalam sastra, yaitu prosa, puisi, maupun drama. Pada prinsipnya, ketiga genre tersebut akan kita simak semua satu-satu begitu. Pada kesempatan ini saya akan fokuskan pada menyimak sastra dengan genre prosa. Lah, prosa ini juga ada beberapa jenis atau bentuk, yaitu cerpen, novel, ataupun novelet. Bahkan ada pula cerbung. Tetapi pada kesempatan ini saya akan lebih fokuskan pada menyimak pembacaan cerpen. Nah, saudara-saudara, izinkanlah saya untuk share screen pembacaan prosa atau pembacaan cerpen yang dilakukan oleh Gusmus atau yang sering kita sebut sebagai Gus Mustafa Bisri atau Gusmus ini. Nah, judul dari cerpen yang dibacakan oleh Gusmus adalah Kiai Ja'far. Begitu. Kiai Ja'far atau Gus Ja'far dan Kiai Tawakal. Sebenarnya ada dua, yaitu versi animasi dengan versi langsung pembaca yang asli. Ini dilakukan beberapa tahun yang lalu oleh Gusmus, dan sebenarnya saudara bisa menelusuri melalui link ini ya, yang saya sudah bold begitu. Kemudian judulnya adalah cerpen Gusmus, Gus Ja'far dan Kiai Tawakal. Nah, kita akan menyimak begitu ya, menyimak sastra, menyimak cerpen ini, pembacaan cerpen ini bersama-sama. Kemudian saudara-saudara nanti di akhir kegiatan menyimak, saudara-saudara bisa memberikan respon terkait dengan hasil simakan saudara-saudara. Saya sangat mengapresiasi apapun itu hasilnya. Mari kita simak bersama-sama saudara-saudara, kurang lebih 24 menit. Saya akan baca puisi yang saya yang pertama dan yang terbaik. Setelah jadi cerpen saya yang pertama ini yang terbaik, setelah itu jelek semua sudah. Ya cuma ini tok yang baik. Ini saya baca spesial untuk Anda. Judulnya Gus Ja'far. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'farlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalem, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Ja'far itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Saleh itu. Saya sendiri tak paham apa maksudnya kok anaknya lebih tua dari beliau itu.
Tapi Gus Ja'far memang luar biasa, kata Mas Bambang, pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Saleh. Matanya itu loh, sekilas saja beliau melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat enggak Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama itu, yang dijuluki perawan tua itu? Sebelum dilamar orang Sabrang kan ketemu Gus Ja'far. Waktu itu Gus Ja'far bilang, "Sum, kulihat kok keningmu kok bersinar, sudah ada yang ngelamar ya?" Duh, tak lama kemudian orang Sabrang itu datang melamar Sumini. Kang Kandar kan juga begitu, timpal Mas Guru Slamet. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Ja'far bilang kepada tukang kebun SD 4 itu, "Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok, sudah capek menghirup napas ya?" Loh, ternyata besoknya Kang Kandar meninggal. Ya, waktu itu saya pikir Gus Ja'far hanya berkelakar, sahut Ustadz Kamil. Nggak taunya beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar. Saya malah mengalami sendiri, kata Lek Salamun pemborong yang dari tadi sudah kepengin ikut bicara. Waktu itu tak ada hujan, tak ada angin, Gus Ja'far bilang kepada saya, "Wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya?" Padahal saat itu saku saya justru sedang kempes-kempesnya. Dan percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Apa yang begitu itu yang disebut ilmu kasab ya? Tanya Pak Carik yang sejak tadi hanya asik mendengarkan. Mungkin saja, jawab Ustadz Kamil. Makanya saya justru takut ketemu Gus Ja'far itu, takut dibaca tanda-tanda buruk saya, lalu pikiran saya terganggu. Maka ketika kemudian sikap Gus Ja'far berubah, masyarakat pun geger, terutama para santri Kalong, orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren seperti Kang Solikin ya, yang selama ini merasa dekat dengan beliau. Mula-mula Gus Ja'far menghilang berminggu-minggu. Kemudian ketika kembali, tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa. Dia sama sekali berhenti dan tak mau lagi membaca tanda-tanda. Tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan. Ringkas kata, dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu. Komentar Mas Guru Slamet penuh penyesalan. Wah, sayang sekali. Apa gerangan yang terjadi pada beliau ya? Kemana beliau pergi saat menghilang pun kita tidak tahu, kata Lek Salamun. Kalau saja kita tahu kemana beliau pergi, mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau dan mengapa beliau kemudian berubah. Tapi bagaimanapun ini ada hikmahnya, ujar Ustadz Kamil. Paling tidak kini kita tidak bisa setiap saat menemui Gus Ja'far paling tidak kini kita bisa setiap saat menemui Gus Ja'far tanpa merasa deg-degan dan was-was. Bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu, tidak takut ditebak-tebak. Maka jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus kita ini hingga sikapnya berubah dan ilmunya hilang, sebaiknya kita langsung saja menemui beliau. Begitulah sesuai usul Ustadz Kamil pada malam Jumat sehabis wiridan salat Isya, saat mana Gus Ja'far Prai tidak mengajar, rombongan santri Kalong sengaja mendatangi rumahnya. Kali ini hampir semua anggota rombongan merasakan keakraban Gus Ja'far jauh melebihi yang sudah-sudah. Mungkin karena kini tidak ada lagi sekat berupa rasa segan, was-was dan takut dibaca tanda-tandanya. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya Ustadz Kamil berterus terang mengungkapkan maksud utama kedatangan rombongan. "Gus,
Di samping silaturahmi seperti biasa, malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus. Singkatnya, kami penasaran dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampean. Perubahan apa? Tanya Gus Ja'far sambil tersenyum penuh arti. Sikap yang mana? Kalian ini ada-ada saja. Saya kok merasa tidak berubah. Dulu sampean kan biasa dan suka membaca tanda-tanda orang. Tukas Mas Guru Slamet. Kok sekarang tiba-tiba makpet? Sampean tak mau lagi membaca, bahkan diminta pun tak mau. Oh itu, kata Gus Ja'far seperti benar-benar baru tahu. Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya. Diam agak lama. Baru setelah menyeruput kopi di depannya, dia melanjutkan. Ceritanya panjang. Dia berhenti lagi, membuat kami tidak sabar. Tapi kami diam saja. Kalian ingat enggak? Saya lama menghilang. Akhirnya Gus Ja'far bertanya, membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita. Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam saya bermimpi ketemu almarhum ayah. Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi itu, hanya kiai-kiai tertentu yang tahu tentang kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun ini. Santri-santri belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang, sejak bermimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali tawakal itu. Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari, ada seorang tua yang memberi petunjuk. Cobalah nak mas, ikuti jalan setapak di sana itu, katanya. Nanti nak mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil. Terus saja nak mas menyeberang. Begitu sampai seberang, nak mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar orang yang nak mas cari akan nak mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang tua seperti yang nak mas gambarkan. Orang sini memanggilnya Mbah Jogo. Barangkali itulah yang nak mas sebut kiai siapa tadi? Kiai Tawakal. Ya, Kiai Tawakal. Saya yakin itu orangnya, Mbah Jogo. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu menyeberang sungai dan menemukan sekelompok rumah gubuk dari bambu. Dan betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan, seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap, wajahnya berseri-seri, kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur, hampir semua kalimat yang meluncur dari mulutnya bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Ja'far berhenti, menarik napas panjang, baru kemudian melanjutkan. Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu. Saya melihat di kening beliau yang lapang ada tanda yang jelas sekali, seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar dan berbunyi ahli neraka. Astagfirullah. Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat.
Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi, dan disegani banyak kiai yang lain, disurat sebagai ahli neraka? Tak mungkin. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa itu hanyalah ilusi, tapi tak bisa. Tanda itu terus melekat di kening beliau. Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu. Gila. Akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau, meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian, dalam hati sudah berubah menjadi keinginan. Saudara-saudara bisa melanjutkan menyimak pembacaan cerpen Gus Ja'far dan Kiai Tawakal tersebut melalui link YouTube yang saya buat ini. Ya, saudara-saudara, kemudian saudara-saudara bisa menyampaikan hasil dari menyimak cerpen tersebut dan disampaikan beberapa hal yang penting, merupakan poin-poin atau gagasan-gagasan yang terkait dengan cerpen Gus Ja'far dan Kiai Tawakal karya Gusmus tersebut. Demikian saudara menyimak sastra berzangga prosa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.